Sebelumnya sudah saya singgung ya untuk metabolit tumbuhan karena memang farmakonoksi ini kan erat kaitannya dengan makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan ya. Misalkan seperti tumbuhan, ya hewan gitu. Yang memang di dalamnya itu ada zat-zat yang bisa kita ambil seperti itu. Nah, metabolit tumbuhan ini kalau dilihat dari istilah katanya ya, metabolit itu kan berarti hasil dari metabolisme. Sebetulnya setiap makhluk hidup, termasuk manusia, termasuk kita, itu wajib ya melangsungkan proses metabolisme. Ya kalau enggak ya kalian nggak akan bisa duduk sehat seperti ini, begitu ya. Karena metabolisme itu mutlak diperlukan dengan kita proses bernafas ya, jantung kita berdetak, apa namanya, kemudian proses pencernaan kita berjalan dengan baik. Nah itu karena proses metabolisme dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik juga seperti itu ya. Nah, apakah itu juga berlaku hal yang sama dengan tumbuhan? Ya sama. Itu tumbuhan pun juga membutuhkan proses metabolisme meskipun secara prinsipnya berbeda dengan kita ya. Karena kan apa yang dibutuhkan pun berbeda dengan kita. Oke, jadi hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang metabolit tumbuhan secara umum ya, dan nanti ada pembagiannya. Nah, pembagiannya itu nanti akan disampaikan sampai pertemuan kita di akhir ya. Itu nanti akan disampaikan dengan beberapa dosen ya. Jadi ini sebagai pengantar awal bahwasanya metabolit tumbuhan itu akan digodok habis ya di farmakonoksi nantinya. Di mata kuliah lanjutan fitokimia itu kalian sudah belajar mengenai analisisnya. Nah, kalau sekarang itu belajar mengenai mengenal terlebih dahulu ya macam-macam metabolit sekundernya seperti apa, macam-macam metabolit primernya seperti apa. Nah, nanti di mata kuliah fitokimia itu akan dijelaskan bagaimana cara screeningnya, bagaimana cara mengambilnya ya atau dikenal dengan proses ekstraksi, bagaimana cara pemisahan, kemudian bagaimana cara analisisnya. Ya, itu nanti ada mata kuliah lanjutan, tapi basicnya di sini gitu ya. Jadi jangan sampai ini hilang. Kenapa? Karena nanti kalian di mata kuliah itu akan tidak ada pengetahuan awam seperti itu ya. Saya yakin di SMK bagi kalian yang SMK farmasi kan di sini kelas khusus semua ya, itu sudah mendapat ya materi farmakonoksi gitu ya. Jadi harapannya kalian tinggal mengingat-ingat saja, tinggal mereview saja ya. Jadi tidak perlu ngoyo istilahnya. Tapi itu bagi mereka yang memang masih ingat gitu ya, atau pernah tapi kalau memang lupa, kalau memang belum pernah ya berarti ekstra gitu ya, ekstra untuk belajar kembali. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai metabolisme ya, metabolisme itu kan salah satu bisa dikatakan karakteristik atau ciri makhluk hidup ya. Kita tumbuhan, hewan itu harus melakukan proses metabolisme seperti apa yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau pada makhluk hidup metabolisme itu ada dua sebetulnya, tapi tidak saya tulis di sini ya karena memang bukan kapasitasnya disampaikan. Ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah di mata kuliah biokimia ya. Jadi metabolisme itu ada metabolisme yang sifatnya adalah anabolisme, ada yang sifatnya katabolisme ya. Jadi ada yang prosesnya itu adalah menyusun ya atau sintesis, ada yang itu prosesnya adalah menghancurkan atau mendegradasi ya. Jadi istilahnya ada yang apa namanya itu sintesis, berarti dia menyusun molekul yang ukurannya kecil menjadi yang kompleks. Sedangkan kalau yang katabolisme itu kebalikannya. Katabolisme itu dia tidak menyusun, tetapi dia merusak, ya, merusak atau menghancurkan ya molekul yang ukurannya besar menjadi ukuran yang kecil. Nah, tubuh manusia, kalau emang ini saya ambil contoh tubuh manusia itu bisa dua-duanya, bisa sintesis, bisa katabolisme ya. Kalau sintesis kan anabolisme, kalau apa namanya merusak atau mendegradasi tadi itu katabolisme ya. Jadi
proses pencernaan ya, proses pencernaan itu kan kita mengharapkan supaya makanan yang kita asup itu kan berubah ukuran. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara kimiawi. Oleh karena itu pencernaan kan mutlak ya, butuh yang namanya enzim-enzim untuk merubah begitu ya. Karbohidrat menjadi glukosa dengan adanya enzim amilase dan sebagainya. Nah, itu adalah proses pencernaan ya, merubah ukuran yang itu awalnya kompleks menjadi ukuran yang lebih sederhana, mengubah karbohidrat menjadi glukosa, berarti kan lebih kecil ya. Nah, itu disebut sebagai katabolisme. Nah, kalau anabolisme itu proses penyusunan ya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya proses sintesa protein. Ya, sintesa protein itu kan proses penyusunan dari ukuran kecil menjadi ukuran yang besar yang memang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, kalau pada tumbuhan contohnya adalah proses pembuatan makanan yang kita kenal sebagai fotosintesis. Nah, ini pelajaran IPA ya, jadi kalian mengingatkan kembali. Nah, kalau proses penyusunan itu dalam makhluk hidup itu kita kenal sebagai biosintesis. Biosintesis yang memang itu tujuannya untuk menyusun. Bahwasanya biosintesis itu adalah bagian dari metabolisme yang diperlukan untuk proses kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut. Begitu ya. Nah, apa yang dapat dihasilkan dari proses biosintesis ini ya? Yang pertama yang jelas hasilnya namanya metabolit. Prosesnya metabolisme, ya hasilnya metabolit gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa itu kan biasanya ada prosesnya, ada hasilnya ya. Misalkan seperti analisis. Nah, analisis yang dihasilkan ya analit begitu ya. Kemudian kalau metabolisme yang dihasilkan adalah metabolit seperti itu. Jadi metabolit itu adalah senyawa atau produknya yang dihasilkan dari proses metabolisme itu. Nah, metabolit yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu ada dua. Ya, ada yang sifatnya sekunder, ada yang sifatnya primer. Oh, ini kebalik ya, harusnya primer dulu baru sekunder. Biasanya kan gitu kan urutannya ya, utama baru yang sampingan seperti itu ya. Metabolit primer sama metabolit sekunder. Sebetulnya tidak jauh dari pengertiannya, istilahnya ya. Kalau primer kan jelas utama. Ya, kalau sekunder itu berarti sesuatu yang penting sih, tapi tidak terlalu penting sepenting primer. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Oke, nah apa itu metabolit primer ya? Itulah ya kenapa disebut sebagai metabolit primer, karena memang metabolit ini diperuntukkan atau kita kenal dulu sebagai senyawa fundamental building block. Ya, apa ini maksudnya? Jadi fundamental building block itu maksudnya adalah memang senyawa itu harus ada dan bahkan wajib ada ya sebagai pembangun, penyusun ya, yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Ini kita fokusnya tumbuhan ya, jadi ketumbuhan itu sendiri. Jadi kalau nggak ada metabolit primer ini, ya sudah dipastikan kalau akan ada keterhambatan dalam proses pertumbuhannya, akhirnya akan mati, kan begitu. Nah, kalau semisal ini terjadi, ya berarti kita akan kehilangan banyak tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kalian menengok kiri kanan lingkungan saya kok banyak tumbuhan yang mati ya. Nah, itu kan sudah bisa dipastikan ya, metabolit primer nggak bisa dihasilkan. Masalahnya apa? Ya masalahnya dia nggak dapat asupan yang mumpuni begitu ya, nggak dapat asupan yang sesuai apa yang dibutuhkan gitu ya. Karena memang tumbuhan ini kan sifatnya tidak bisa berpindah tempat ya, seperti hewan dan manusia yang bisa nyari makan sendiri begitu. Kalau tumbuhan kan dia mengandalkan akar yang memang itu ada di media tanah tersebut. Mau dia media tanahnya bagus kandungannya atau mungkin nggak ada kandungan sama sekali atau mungkin sudah rusak, ya itu resikonya yang harus ditanggung oleh tumbuhan itu. Tapi kita sebagai makhluk hidup ya, makhluk hidup yang peka terhadap lingkungan tentu tidak akan mendiamkan itu terjadi ya. Biasanya kita akan memberikan asupan tambahan kepada tumbuhan itu supaya tumbuhan itu bisa hidup gitu ya. Jadi istilahnya itu ada sesuatu yang dapat kita petik ya,
apa yang kita petik tidak harus buah gitu ya, karena kalau buah itu kayak endingnya ya, endingnya itu kan kita dapat memetik buah yang manis. Nah kalau yang itu buahnya memang nggak manis kan, ya masa ya nggak dipetik, ya tetap bisa kita petik, kita manfaatkan gitu. Nah kita berpikirnya adalah sebagai seorang farmasi yang paham farmakonoksi gitu ya. Jadi banyak yang dapat kita manfaatkan dari tumbuhan. Tidak harus buah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mau itu akarnya, mau itu batangnya, mau itu daunnya ya. Yang penting tumbuhan itu sudah matang atau sudah dewasa gitu ya. Jangan pucuknya yang baru tunas diambil. Nah, itu metabolis sekundernya belum sempurna terbentuk begitu ya. Jangan metabolis sekunder ya, metabolis primer aja belum terbentuk karena belum fotosintesis. Jadi kita harus jeli. Tapi kita bukan menjadi orang yang egois ya, hanya bisa memanfaatkan, hanya bisa mengambil saja, tetapi tidak mau memelihara. Gitu. Kalau kita ingin mengambil tumbuhan, ya berarti kita harus mampu untuk menumbuhkan tumbuhan. Gitu ya. Jadi kita bukan diciptakan sebagai seorang farmasis yang egois ya, dalam hal ini kita bisa memanfaatkan tumbuhan, kita juga harus mampu bisa memeliharanya begitu. Toh juga demi kebaikan ke depannya ya. Kalau kita nggak menanam kembali ya otomatis kita akan kehilangan sumber yang dapat kita kembangkan untuk apapun kebutuhannya, mau untuk nutrisi, mau untuk bahan obat ya dan sebagainya. Nah, di sini metabolit primer ini contohnya apa? Ya memang itu fundamental banget ya. Memang itu dasar banget dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Yang pertama karbohidrat. Nah, jadi gak cuma kita loh yang butuh karbohidrat ya, tumbuhan pun juga butuh. Yang kedua lemak ya, asam amino, asam nukleat ya, polipeptida dan klorofil. Nah, ini adalah contoh-contoh metabolit primer yang dihasilkan oleh tumbuhan. Begitu. Ya, nah yang kedua metabolit sekunder ya, ini tadi kan metabolit primer yang memang dia mutlak utama ya. Tapi kalau metabolit sekunder ini sebetulnya penting ya, penting untuk tumbuhan itu sendiri, tetapi tidak mutlak harus ada sejak dini ya, semua berproses. Jadi biasanya kalau untuk metabolit sekunder ini diproduksi karena sebagai upaya untuk melindungi diri terhadap lingkungan. Ini cara tumbuhan untuk melakukan itu. Kalau manusia hewan kan cara melindungi dirinya ketika ada ancaman kan lari ya, kabur gitu ya. Tapi kalau tumbuhan mau lari gimana gitu ya. Nanti kalau ada tumbuhan lari kalian yang kaget gitu kan. Nah, ini artinya mereka harus punya modal untuk melindungi diri, yaitu dengan metabolit sekunder ya. Sebetulnya tidak hanya untuk pelindungan diri ya, bisa untuk perlindungan terhadap UV ya, bahkan untuk menyimpan nitrogen ya, karena memang nitrogen ini kan penting ya untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian sebagai juga untuk daya tarik organisme lain. Ya, kalau tumbuhan kan memang proses untuk persariannya itu kan membutuhkan hewan, misalkan lebah begitu ya. Nah itu kan harus ada daya tarik gitu ya, makanya dia mengeluarkan metabolis sekunder misalkan seperti madu misalkan ya. Nah bagi tumbuhan sebetulnya ini tidak terlalu penting begitu ya, tidak sepenting primer tadi yang memang mutlak untuk pertumbuhan. Ya, jadi kalau untuk memang belum diproduksi dalam waktu yang singkat ya atau jangka pendek itu tidak menyebabkan kematian. Beda dengan metabolit primer tadi begitu. Jadi kalau memang kalian ingin mengambil metabolis sekunder ya yang memang nantinya akan kalian kembangkan misalkan, itu jangan tumbuhan yang memang masih muda gitu. Kenapa? Karena memang kalau masih muda itu fokus orientasinya itu ke metabolis primer dulu untuk pertumbuhannya dulu. Kalau pertumbuhannya sudah matang, sudah oke, biasanya dia akan memproduksi secara alami metabolis sekundernya. Gitu. Biarkan dia tumbuh dulu, dewasa dulu, baru kita ambil ya. Nah, dalam hal ini memang beda ya dengan hewan bahkan manusia ya. Bu, apakah manusia juga menghasilkan metabolis sekunder, Bu? Ya jelas ya, kita pun juga menghasilkan metabolis sekunder. Ya, tapi beda dengan tumbuhan begitu. Metabolis sekunder kita itu bisa dikatakan karena memang tidak terlalu penting tuh tadi ya, biasanya dikeluarkan ya bersama urin ya, bersama feses seperti itu. Akhirnya dalam tubuh kita tidak terakumulasi ya.
Oh berarti lemak bukan termasuk metabolit sekunder ya? Bukan. Lemak itu metabolit primer ya. Jadi kalau yang suka menyimpan lemak ya berarti itu lemaknya sudah berlebihan begitu ya. Kenapa? Karena memang lemak itu kan secara otomatis kan biasanya dihancurkan begitu ya. Jadi lemak itu kalau pada manusia ada yang memang disebut sebagai lemak baik ya, ada yang disebut sebagai lemak jahat. Itu bahasa kita sebetulnya ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya ada yang disebut sebagai LDL, ada disebut sebagai HDL. Ya, itu silakan dibaca sendiri ya materinya. Nah, kalau pada tumbuhan kan mereka tidak mengeluarkan urin ya, tidak mengeluarkan feses seperti kita. Oleh karena itu biasanya untuk metabolisme sekunder ini dia terakumulasi di tempat tertentu. Misal itu di sel ya. Di sel itu ada vakuolanya yang memang di situ sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Sebetulnya cadangan makanan untuk tumbuhan itu, tapi bisa kita manfaatkan cadangan makanan itu ya. Jadi kalau kalian ngelihat singkong ya, ubi itu sebetulnya cadangan makanan buat tumbuhan begitu, karbohidrat ya. Tapi ternyata bisa kita manfaatkan. Nah, itu contohnya ya. Atau mungkin di kelenjar-kelenjar lain yang memang itu bisa menghasilkan metabolisme sekunder tertentu. Nah, di sini metabolisme sekunder ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ya, keadaan lingkungan di mana tumbuhan itu berada. Jadi jangan pernah menyamakan antara yang kita bahas di sini kadar ya. Kalau jenisnya mungkin sama ya, tapi kadarnya yang berbeda. Mungkin tumbuhan di Pringsewu ya, kadarnya lebih tinggi daripada tumbuhan di Bandar Lampung. Jenisnya sama padahal. Nah, itu karena dipengaruhi oleh pertama kesuburan tanahnya, cuaca iklimnya, cahaya mataharinya, kemudian dataran tinggi atau dataran rendahnya, begitu. Nah, ini penting sekali dalam ilmu farmakologi ditekankan. Kenapa? Karena nantinya ketika kalian akan menyiapkan simplisia, nah kembali simplisia lagi ya, simplisia yang memang itu diambil dari tumbuhan, ya harus jelas identitasnya. Ya, selain itu tumbuhan apa, di mana tempat tumbuhnya, dan tidak boleh ngacak. Maksudnya gini, Bu, saya buat simplisia misalkan daun katu, misalkan, ya. Dari mana simplisianya, Bu? Wih, saya macam-macam, Bu, karena saya suka keliling ya, Bu. Saya ngambil dari Kota Bumi, saya ngambil dari Pringsewu, saya ngambil dari Bandar Lampung, saya jadikan satu, Bu, saya ekstrak semua. Ya, mungkin saking senengnya ya, karena dia suka berkeliling, kemudian ada tanaman itu diambil. Tapi ternyata itu kurang tepat atau mungkin tidak tepat ya. Kenapa? Karena itu dijadiin satu. Beda kalau misalkan ekstraksinya beda-beda gitu ya nantinya. Atau pembuatan simplisinya jangan dicampur. Oh ini simplisia daun katuk dari Pringsewu. Oh ini simplisia daun katuk dari apa namanya Bandar Lampung misalkan. Nah, itu bisa, tapi kalau dijadiin satu, itu nanti akan berpengaruh dengan metabolit sekundernya akan berbeda. Oleh karena itu nanti ketika kalian, oh mungkin sudah buat kali ya, sudah buat, itu sangat diperhatikan sekali tempat tumbuhnya di mana. Bu, apakah harus dalam satu tempat? Ya enggak, misal sama-sama di wilayah Bandar Lampung, ya itu bisa. Karena kan kalau satu wilayah itu kan biasanya dari segi kondisi tanahnya, kemudian iklimnya, cahaya matanya kan hampir sama lah ya, tidak terlalu berbeda jauh gitu kan. Tapi kalau sudah berbeda wilayah, itu alangkah baiknya tidak dicampur gitu ya. Karena sangat berpengaruh dengan metabolisme sekunder yang dihasilkan. Nah, ini nanti lebih detailnya mungkin akan disampaikan di setiap babnya, jenis-jenisnya seperti apa. Nah, ini masih menjelaskan tentang fungsi ya tadi ya. Fungsi dari metabolisme sekunder itu ada untuk pertahanan diri, untuk proteksi UV ya, penyimpanan nitrogen, kemudian sebagai penarik ya, penarik hewan lain ya, misalkan serangga untuk proses apa namanya persarian ya, atau apa namanya itu fertilisasi lah bahasa kita ya. Kalau bahasa mereka kan tumbuhan itu persarian.
Kemudian di sini coba kita perhatikan ya, untuk pertahanan diri ya, karena tumbuhan itu kan nggak bisa lari seperti kita ya. Jadi kalau ada herbivore ya atau predator yang itu memakan tumbuhan ya, anggaplah itu serangga ya, atau mungkin moluska atau mungkin vertebrata ya, itu dia akan memberikan aroma-aroma yang mungkin nggak disukai hewan serangga, atau mungkin rasa yang pahit ya, rasa yang nggak enak. Nah itu biasanya bisa melawan ya, bisa untuk menahan supaya tidak dimakan oleh hewan seperti itu. Nah, kalau untuk yang lainnya misalkan pertahanan untuk bakteri ya atau jamur ya, misalkan karena kandungan yang dimilikinya itu sebagai antibakteri misalkan, atau mungkin tumbuhan lain ya yang mau ikut nimbrung tumbuh di wilayah itu. Nah, biasanya akan memberikan penghambatan-penghambatan kepada tumbuhan-tumbuhan yang lain yang memang dia tidak bisa hidup ya bersebelahan dengan tumbuhan yang memiliki metabolit yang bisa membuat dia keracunan misalkan ya. Nah, itu. Nah, inilah cara mereka bertahan hidup ya. Artinya metabolit sekunder ini bisa dikatakan penting, iya penting, tapi tidak sepenting metabolit primer ya. Yang memang itu mutlak diperlukan dalam proses pertumbuhan, tapi penting juga bagi tumbuhan. Lalu kaitannya dengan kita apa? Nah, kita harus bisa cerdas dalam memaknai ini. Anggaplah misalkan tumbuhan itu memiliki senyawa flavonoid misalnya. Ya, senyawa flavonoid itu memiliki aktivitas antibakteri di mana tumbuhan itu bisa bebas bakteri-bakteri yang mau hidup di tumbuhan itu. Nah, kini kan harus kita ambil ya, harus kita ambil maknanya. Oh, berarti ini cara tumbuhan supaya dia tidak bisa ditempelin bakteri, kan begitu. Bagaimana kalau kita ambil metabolit sekundernya, kita kembangkan sebagai bahan obat yang itu memiliki kemampuan anti bakteri. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi kita bisa mengembangkan dari metabolit sekunder yang ada dari tumbuhan itu yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk pembuatan obat berbasis herbal. Nah, ini cara mengambil apa namanya itu cara berpikirnya tuh seperti itu ya. Jadi kita mengamati lingkungan ya, apa sih yang dapat kita ambil dari lingkungan ini? Ya, jangan cuma hanya memanfaatkan ya, tapi kita juga bisa menggali lebih jauh ya, artinya untuk pemeliharaan, untuk pelestarian dan sebagainya. Nah, dari berbagai penelitian itu banyak ya, silakan kalian buka jurnal-jurnal tentang penelitian-penelitian yang berbasis farmasi ya, itu banyak sekali jenis-jenis tanaman yang sudah dibuktikan bahwasanya memiliki metabolit sekunder yang berefek farmakologi ya, artinya memberikan efek farmakologi ya. Misal ya, di sini ada senyawa digitoksin, ini contoh aja. Jadi digitoksin itu sudah dikembangkan ya, diambil dari tanaman digitalis. Jadi tanaman digitalis, kalau nama latinnya adalah digitalis purpure ya, dan ini sudah dimanfaatkan untuk terapi gangguan jantung. Ya, ini contoh. Kemudian ada senyawa triterpen ya, yang itu adalah asam asiatat ya, ada madekasat ya, yang ini diambil dari, ada yang tahu nih tanaman apa? Ayo, tanaman apa ini? Penggang-gang. Penggagang. Pegangan. Ya, nama latinnya adalah Centella asiatica. Ya, di pegagan ini sudah banyak dikembangkan. Coba kalian searching aja di Google ya. Pegagan, manfaat pegagan sudah banyak sekali riset-riset berkenaan dengan ini ya. Salah satunya ini sudah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan daya ingat pada lansia. Nah, ini kan bukti gitu ya bahwasanya kita sudah berhasil sebetulnya untuk memanfaatkan itu semua. Artinya tinggal dilanjutkan saja. Estafetnya dilanjutkan aja melalui kalian karena kalian secara spesifik belajar tentang ilmu farmakologi. Ya. Oke, nah ini adalah jenis dan struktur metabolit sekunder ya. Jadi kan kalau metabolit sekunder itu kan sifatnya meskipun tidak terlalu penting untuk tumbuhan ya, hanya untuk pertahanan dan lain-lain tadi, tapi dapat kita manfaatkan nih dalam berbagai bidang kehidupan apapun itu, mau bidang kesehatan oke ya, mau bidang pertanian oke, mau bidang pangan ya kita keseharian juga butuh makan. Nah itu kan berarti kan tidak bisa lari ya dari
makhluk hidup si tumbuhan ini ya. Bahkan hingga saat ini ya itu sudah banyak ya, bahkan puluhan ribu metabolit sekunder itu sudah diisolasi. Kalau isolasi itu berarti sudah di apa ya, diambil senyawa murninya yang memang itu adalah metabolit yang dimaksud gitu ya. Sudah tidak ada campuran-campuran yang lain. Nah, di sini contoh misal ada jenis metabolit itu ada yang mengandung nitrogen, ada yang tanpa nitrogen. Misal di sini alkaloid ya, atau mungkin glikosida ya, atau alkamida, lektin dan lain-lain ya. Kemudian kalau yang tanpa nitrogen itu ada monoterpen, ada sesquiterpen, diterpen. Nah, ini kalian sudah mulai tidak asing ya, atau sudah familiar. Jadi nanti ketika saatnya masuk ke bab ini, kalian sudah nggak asing. Oh iya, sudah pernah dengar istilah monoterpen. Oh iya, sudah pernah dengar apa itu sesquiterpen ya, apa itu diterpen. Makanya kalian sebetulnya tidak boleh melupakan mata kuliah kimia organik ya, yang sebelum-sebelumnya itu dibaca lagi, karena di sanalah pusat dari materi-materi yang akan diajarkan ini gitu ya. Jadi nanti kalau saya menyebutkan istilah-istilah kimia organik, saya nggak akan menjelaskan ke ranah mata kuliah itu. Tinggal kalian mengingat atau mengulang kembali yang kemarin sudah didapatkan ya. Oke, kita break dulu untuk sholat ya. Jadi saya tutup sementara untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk ini tadi sudah jenis dan struktur metabolit sekunder ya. Jadi ini saya tampilkan contoh-contoh saja ya. Jadi paling tidak kalian mengenal terlebih dahulu ya istilah-istilah apa itu senyawa metabolit alkaloid ya, apa itu monoterpen, apa itu sesquiterpen dan lain-lain ya. Itu nanti akan ada pembahasan lebih spesifik untuk masing-masing senyawa ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau semisal senyawa-senyawa alkaloid ya yang itu mengandung nitrogen ya, contohnya di sini nikotin. Jadi nikotin itu sebetulnya salah satu metabolit sekunder dari tumbuhan yang kita tahu itu ada tumbuhan tembakau ya. Jadi ini menjadi contoh yang bisa kita pelajari ya. Artinya memang kalau senyawa metabolit itu bisa kita lihat dari segi struktur kimiawinya ya, kemudian dilihat juga dari segi efeknya. Jadi ada dua yang bisa kita lihat ya, dari struktur kimiawinya, kemudian dari efeknya seperti apa. Kalau struktur kimiawi tentu saya yakin ya sudah pernah disampaikan di mata kuliah lain ya, atau misalkan kimia organik begitu yang banyak membahas mengenai senyawa-senyawa organik, yang salah satunya itu alkaloid ya. Kemudian ada asam amino non protein ya. Jadi contohnya adalah kanovanin ya. Kemudian ada glikosida cyanogenik, contohnya linamarin ya, dan lain-lainnya itu nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ada juga ini contoh-contoh yang tidak memiliki atau tidak ada unsur nitrogen ya, misalkan monoterpen ya. Di sini contohnya adalah timol ya, kemudian ada sesquiterpen, contohnya helenalin ya, diterpen, contohnya fitol, kemudian triterpen, contohnya asam oleonolat ya, dan tetraterpen itu beta karoten. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang masuk ke dalam golongan metabolit sekunder yang memiliki unsur nitrogen dan sebagainya ya. Nah, untuk hari ini kita fokusnya untuk metabolit primer terlebih dahulu ya. Jadi metabolit primer yang akan saya jelaskan itu adalah karbohidrat ya. Jadi sebetulnya yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, manusia, hewan itu mutlak butuh yang namanya karbohidrat. Tapi karena memang kita tidak bisa menghasilkan karbohidrat sendiri ya dalam tubuh kita, berarti kita butuh asupan ya. Asupan dari makhluk hidup lain dalam hal ini adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu bisa dikatakan satu-satunya makhluk hidup ya yang mampu menghasilkan karbohidrat seperti itu ya. Di sini kita ambil istilah tumbuhan itu yang sudah dalam bentuk
Simplicia ya. Jadi Simplicia yang mengandung karbohidrat ya tentunya itu banyak atau bisa kita manfaatkan ya, terutama di bidang kefarmasian ya. Dalam hal ini misalkan di bidang-bidang industri makanan, minuman atau mungkin obat ya. Kalau obat mungkin bisa dilihat tidak hanya sebagai bahan utama pembuatan obat tapi sebagai pendukung ya, pendukung di mana tentu bahan obat itu kan butuh yang namanya bahan-bahan tambahan. Nah, itu bisa diambil dari karbohidrat ya. Nah, di sini kita tahu bahwasannya karbohidrat itu selain ya bersifat zat aktif yang itu memiliki karakteristik atau efek farmakologi ya, yang mana senyawa golongan karbohidrat ini itu merupakan yang bisa dimanfaatkan ya. Di dalam hal ini kalau di bidang farmasi itu bisa dalam bentuk sediaan obat begitu ya, atau makanan, minuman ya, atau perbekalan pefarmasian lainnya gitu ya. Nah, pengertian karbohidrat itu tidak hanya ditilik dari farmasi saja ya, artinya semua bidang keilmuan itu sama ya. Jadi kalau membahas masalah pengertian karbohidrat itu sifatnya umum ya. Jadi secara umum, jadi bisa dikatakan karbohidrat itu merupakan zat aktif ya, yang selalu ada di dalam tumbuhan. Nah, tadi saya menyebutkan ya, satu-satunya makhluk hidup ya yang bisa menghasilkan karbohidrat dalam hal ini yang secara alami ya disintesis dalam tubuhnya itu adalah tumbuhan ya. Makanya tumbuhan itu kenapa dia dimasukkan ke dalam kingdom atau kerajaan tumbuhan, karena memang tumbuhan itu mampu memiliki karbohidrat ya, dalam hal ini melalui proses yang kita sebut fotosintesis ya. Jadi kalau makhluk hidup yang tidak mampu melakukan fotosintesis berarti dia bukan tumbuhan. Jamur misalkan ya. Jadi tidak lagi kita menyebut jamur itu sebagai tumbuhan. Meskipun lidah kita ini sudah lidah yang tertanam ya, artinya oh kalau jamur itu ya tumbuhan. Ternyata bukan ya. Kenapa? Karena jamur tidak memiliki klorofil ya. Artinya dia tidak bisa berfotosintesis seperti tumbuhan lakukan. Nah, ini kalau pengertian secara umum ya, dan semua bidang keilmuan ya itu menyebutkannya demikian. Nah, kita punya pengertian yang mengacu pada farmakope. Ya. Jadi di farmakope juga sudah dijelaskan ya bahwasannya karbohidrat itu dapat diartikan semua bentuk senyawa ya, yang itu secara spesifiknya dapat dibeda-bedakan ya, tergantung ya. Nah, ini bisa dilihat di struktur kimiawinya yang tadi saya bilang. Jadi untuk mempelajari metabolit itu ada dua sudut pandang ya, bisa kita lihat dari segi struktur kimiawinya, juga bisa dari segi efek farmakologinya seperti itu. Bentar ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, itu kita punya pengertian ya yang merujuk dari buku Farmakope Herbal ya, bahwasanya karbohidrat itu dapat diartikan semua bentuk senyawa yang terdiri dari monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Ini hanya mengingatkan ya sebetulnya ya, jadi tidak spesifik dipelajari di farmakonoksi ya, karena memang kita hanya mengenal ya, tetapi dalam hal ini kita harus tahu juga struktur kimiawinya seperti apa. Jadi harapan saya sih kalian juga mengingat-ingat lagi ya mata kuliah kimia organik atau kimia dasar misalkan yang sudah mempelajari tentang metabolit ya, dalam hal ini karbohidrat gitu ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi. Bisa jadi soalnya nanti itu tidak seperti apa yang saya sebutkan saja gitu ya. Artinya silakan kalian menggali lagi, karena pada dasarnya ilmu itu kan terus naik ya levelnya gitu. Jadi bukan berarti sekarang kalian sudah berada di semester 2 itu yang lalu dilupakan gitu. Jadi silakan kalian pelajari lagi. Kemudian, nah
Dalam hal ini kita harus tahu dulu ya, kenapa tumbuhan itu mutlak perlu ya mensintesis karbohidrat untuk tubuhnya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa harus tahu kalau tumbuhan itu membutuhkan karbohidrat itu sebagai bahan penyusun utama ya untuk membranding selnya ya, yang itu ada secara menyeluruh itu di bagian-bagian organ tumbuhan ya, seperti buah, ya, daun, batang, akar dan lain-lain. Contohnya seperti buah alpukat, ya, daun stevia, ya, batang tebu. Nah ini kadar karbohidratnya lebih tinggi, ya, atau gulanya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau kalian pernah dengar daun stevia, ya, ini kan bisa digunakan sebagai pemanis, tapi bukan pemanis buatan, ya, tetapi pengganti gula, ya. Kalau bagi mereka yang ada sedikit gangguan kesehatan yang tidak bisa mengkonsumsi yang kalorinya tinggi, jadi bisa menggunakan dari gula yang berasal dari daun stevia. Nah ini pengembangan, yaitu tadi pengembangan dari keilmuan begitu ya, yang bisa disintesis ya, yang bisa kita ambil ya, yaitu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah sekarang apa sih kegunaan karbohidrat dalam farmasi begitu ya? Nah, sebetulnya karbohidrat itu sama halnya dengan metabolit yang lain ya, bahkan metabolit sekunder yang sama-sama bisa digunakan. Bisa untuk bahan obat juga bisa ya, karena kan kandungannya juga bagus ya karbohidrat itu. Tapi kita lihat juga jenis karbohidratnya seperti apa. Nah di sini yang paling utama memang kalau untuk metabolit sekunder ya, metabolit primer itu tidak untuk zat aktif sebagai bahan obat, tidak ya. Biasanya sebagai pendukung ya. Misal di sini kita sebutkan sebagai zat pembantu. Maksudnya apa? Nah, biasanya dalam hal ini karbohidrat digunakan ya untuk memberi bentuk pengisi ya pada sediaan kapsul ya, tablet ya. Kemudian bahan pemanis, pensuspensi ya, bahkan kultur media bakteri pun juga menggunakan unsur karbohidrat begitu ya. Nah, di sini beberapa karbohidrat yang bisa dikatakan berperan ya dalam pembuatan obat ya, ada juga, tapi memang dalam hal ini lebih prioritasnya atau lebih banyaknya ya itu sebagai zat pembantu, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan aktif untuk pembuatan obat ya. Misalkan di sini pektin gitu ya. Nah, pektin ini bisa kita gunakan untuk pengobatan diare dan lain-lain. Silakan kalian searching saja dari segi efek farmakologi untuk karbohidrat itu seperti apa saja. Itu sudah banyak orang-orang yang meneliti ya. Dan bahkan di sini saya sebutkan ya contoh ya, jadi penelitian terakhir ya menunjukkan bahwa beberapa jenis karbohidrat itu memiliki efek farmakologi seperti imunostimulan ya, atau bahkan pencegah kanker. Nah ini adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan begitu ya, dari kita mempelajari ilmu farmakologi yang kemudian nanti kita lanjut ke ilmu fitokimia begitu. Harapannya kita tidak kehabisan kader ya, kader untuk mengembangkan obat herbal begitu ya. Dan dalam hal ini khususnya kalian sebagai mahasiswa di Akademi Farmasi Cevada ya, yang kita sama-sama tahu memiliki visi misi yang memang memiliki impian begitu ya, kedepannya bisa mengembangkan riset-riset dan penelitian yang memang untuk bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk bahan obat begitu ya ke depannya. Nah ini mengingatkan saja, ini sudah dipelajari kan tentunya di kimia organik ya, bahwasanya untuk struktur karbohidrat ya, jadi karbohidrat itu adalah polimer alami ya yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki unsur C, H, dan O ya, karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Jadi rumus umumnya adalah CnH2n, H2ON ya. Jadi jenis-jenis karbohidrat itu sangat ditentukan berapa jumlah karbonnya. Ya, karena jumlah karbon itu menentukan karakteristiknya begitu ya. Jadi sebelum kita membahas ada berapa sih macam-macam dari karbohidrat ya, kita harus tahu bahwa untuk karbohidrat itu memiliki struktur yang kita sebut sebagai dextro dan levo ya, atau stereoisomer D dan L-levo. Nah ini tergantung dari posisi atom H dan gugus OH-nya.
ya. Jadi kalau dextro itu dia kalau diartikan dalam bahasa ilmiah itu kan artinya kanan ya. Kalau L itu kan levo itu kan kiri gitu. Nah, untuk yang glukosa ya, yang ini masuk ke dalam dextro ya. Jadi istilahnya kalau untuk OH-nya ya, itu lebih ke arah kanan ya. Jadi posisinya di sebelah kanan ya. Sedangkan kalau yang levo itu OH-nya yang lebih banyaknya itu yang di sebelah kiri seperti itu ya. Tapi yang paling sering dijumpai ya di tumbuh-tumbuhan ya itu yang dextro ya, atau yang jenisnya adalah D-glukosa begitu. Nah, untuk penamaannya itu tadi ya, jadi kita harus paham dulu karakteristik dari karbohidrat ya, bahwasanya karbohidrat itu adalah polihidroksialifatik ya, bersifat koptik aktif. Ini apa? Silakan dicari sendiri ya. Tidak berwarna, mudah mengalami isomerisasi ya, baik itu secara enzimatis atau reaksi lain ya, dan bisa larut dalam air gitu. Nah, sebagian besar dari karbohidrat ini pada tumbuhan ya, itu bentuknya adalah glikosida yang terikat dengan berbagai aglikon ya. Jadi untuk penamaannya itu kalau misalkan dia dalam bentuk keto ya, itu biasanya akhirannya adalah ulosa, contohnya D-ribulosa ya, L-silosa. Nah, itu ciri khas kalau dia strukturnya bentuknya keto. Kemudian kalau dia dalam bentuk gula dioksi ya, ini biasanya juga menggunakan unsur gula dioksi ini ya. Misalkan di sini untuk gula dioksi ini khusus ditujukan untuk kelompok gula yang mengandung karbon C yang tidak terhidroksilasi ya. Misalkan seperti 6-dioksi D-glukosa ya, 6-dioksi L-galaktosa dan seterusnya. Nah, itu untuk secara prinsip penamaan karbohidratnya. Nah, jenis-jenis karbohidratnya. Karbohidrat itu tergantung dari struktur dari penyusunnya ya. Jadi di sini ada istilah monosakarida. Ya, mono itu kan berarti tunggal. Bisa dikatakan monosakarida itu adalah jenis gula yang paling sederhana. Ya, jadi kalau berdasarkan gugus fungsinya ya, jadi jenis monosakarida itu ada dua. Ya. Ada yang tipenya aldosa, ada yang tipenya ketosa. Ya, ini mengingatkan saja ya. Jadi kalau dia aldosa itu dia memiliki gugus aldehid ya, aldehid ya. Dia ada gugus fungsi aldehid yang itu ada pada salah satu ujungnya ya. Sedangkan kalau ketosa itu memiliki gugus keto pada atom C2-nya ya. Jadi ada di C nomor 2 gitu ya. Enggak, kalau positif enggak, positif langsung set ya. Kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya untuk jenis-jenis karbohidrat itu ditentukan oleh berapa jumlahnya atom C-nya ya. Nah, ini kalau untuk monosakarida ya, itu ada triosa, ada tetrosa, ada pentosa, ada heksosa. Ini berdasarkan jumlah atom C. Jadi kalau semisal jumlahnya 3 ya, C-nya ada 3, berarti namanya adalah triosa. Kalau jumlahnya 4 ya, namanya tetrosa. Kalau jumlahnya 5 namanya pentosa, kalau jumlahnya 6 heksosa. Ya, ini kalau dalam bahasa kimianya itu kan ada mono, ada di gitu ya, ada tri, ada tetra, ada penta, ada heksa, yang ada setelah heksa apa okta ya atau apa gitu ya. Nah, itu bisa disebutkan dalam bentuk berapa sih jumlah atom C-nya. Tapi dalam hal ini meskipun jumlah atom C-nya ini sama ya antara aldosa sama ketosa, tetapi jenisnya berbeda. Ya, itu tadi kalau aldehid yang itu dimiliki pada aldosa ya. Kalau keto itu pada ketosa. Meskipun rumusnya sama ya, C3H6O3, tapi kalau pada aldosa itu jenisnya adalah gliserosa ya. Kalau pada ketosa adalah dihidrosiaseton ya. Contohnya lagi misalkan pada yang heksosa ya, C-nya 6 ya, sama-sama 6. Di sini kalau aldosa itu dalam bentuk glukosa, kalau ketosa dalam bentuk fruktosa. Nah, ini memiliki karakteristik yang berbeda ya.
Nah, di sini kalau untuk secara umumnya jumlah atom C dalam monosakarida itu kisarannya 3 sampai 9 buah ya. Namun kalau pada tumbuhan itu pada umumnya 5 sampai 7 buah ya. Karena kita fokusnya pada tumbuhan ya berarti kita mengambil yang ini ya, yang jumlah C-nya 5 sampai 7 buah. Nah, contoh misalkan di sini yang memiliki 5 atom C, contohnya pentosa ya. Apa aja, misalkan arabinosa, selosa, ribosa, deoksiribosa. Nah, ini adalah jenis-jenis monosakarida yang memiliki 5 atom C. Kalau yang memiliki 6 atom C yang kita sebut sebagai heksosa ya, contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, rhamnosa, manosa ya. Meskipun dia memiliki struktur yang sama C6H12O6, tetapi karakteristiknya berbeda. Nah, ini akan menjadi basic kalian nantinya ya, bahan-bahan seperti ini yang tuh sering kali kalian gunakan untuk praktikum gitu ya. Misalkan praktikum nanti kan ada mata kuliah sediaan steril ya, kemudian ada sediaan solid, kemudian ada kosmetik bahan alam, itu nanti akan banyak menyebutkan nama-nama karbohidrat yang jenis-jenisnya seperti ini ya. Jadi harapannya kalian dari sekarang sudah mulai mengenal apa sih bedanya arabinosa dengan silosa, kan sama-sama dia pentosa, bedanya apa? Gitu ya, ribosa dan deoksiribosa apa bedanya dan seterusnya ya. Jadi kalian harus mengeksplor lebih dalam lagi supaya kalian tidak ketinggalan nantinya ketika sudah masuk mata kuliah lain yang farmakonoksi pun jadi basic ya. Bahkan sekarang pun farmakonoksi ini ketika kalian mengambil mata kuliah farmakonoksi, kimia organik, kimia dasar pun jadi basic begitu ya. Jadi kita tidak akan menarik kemundur lagi ya untuk menjelaskan ke belakang lagi, nanti materi kita tidak selesai. Nah, itu juga prinsipnya nanti ketika kalian mengambil mata kuliah yang levelnya lebih tinggi daripada ini gitu ya. Jadi harapannya kalian harus bisa lebih cerdas ya mensiasati bagaimana belajar yang bijak gitu ya, bijak dan cerdas ya. Artinya tidak sia-sia ya. Ya memang belajar tidak sia-sia sih, tapi dalam hal arti kalian bisa memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa sempitnya itu bisa menguasai seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh-contoh monosakarida itu apa aja. Pertama adalah glukosa, ya. Jadi glukosa ini adalah monosakarida heksosa yang tadi saya jelaskan dan itu merupakan hasil utama dari fotosintesis, ya. Jadi proses fotosintesis itu sedikit saya ingatkan ya. Jadi butuh yang namanya tumbuhan itu sendiri sebagai objeknya ya, melakukan proses fotosintesis yang mana tumbuhan itu memiliki klorofil ya dan cahaya matahari yang tidak kalah pentingnya. Ya, jadi cahaya matahari ini yang mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis ya. Di mana proses fotosintesis itu membutuhkan bahan ya seperti air ya, CO2 ya. Jadi CO2 inilah yang dibutuhkan yang nantinya akan dihasilkan glukosa dan oksigen. Jadi sebetulnya kita dengan tumbuhan itu partner yang sangat bagus banget ya. Mereka membutuhkan CO2, yang CO2 itu adalah hasil sisa kita ya. Dan mereka mengeluarkan O2 yang itu merupakan kebutuhan utama kita. Jadi ya bersahabatlah dengan tumbuhan begitu ya. Karena dengan begitu mereka akan menyuplai kebutuhan kita. Begitu ya. Jadi kita tuh saling, kalau dalam bahasa biologinya itu mutualisme ya. Jadi kita membutuhkan proses fotosintesis yang itu dalam bentuk oksigennya ya atau dalam bentuk glukosanya yang kita bisa asup ya. Atau tumbuhan itu membutuhkan zat sisa kita gitu ya berupa CO2 yang itu sisa dari respirasi. Adil sebetulnya ya. Nah, glukosa itu merupakan bentuk alami ya, yang dinamakan dextrosa. Jadi nanti kalau di lab kalian itu ada bahan yang namanya dextrosa, udah nggak bingung lagi apa sih dextrosa itu gitu ya. Dextrosa itu dibentuk alami dari glukosa gitu ya, yang itu sering disediakan di industri pangan. Jadi glukosa itu diperoleh dari hidrolisis dari amilum ya. Jadi pecah proses pemecahan ini sudah masuk ke tahap katabolisme ya, proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Dan sebetulnya tubuh kita pun juga mampu ya mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat itu dari ubi, dari beras atau dari yang lain gitu ya, dalam tubuh kita tidak bisa langsung diserap karbohidratnya, harus diurai dulu ya, harus diperkecil dulu molekulnya
yaitu dalam bentuk glukosa. Nah, kalau dalam bentuk glukosa sebetulnya darah kita sudah bisa menyerap, atau kalau mau diubah lagi menjadi sari-sari makanan yang lebih kecil lagi, yaitu berarti diubah lagi menggunakan enzim pencernaan gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari struktur kimiawinya ya, bahwasanya untuk glukosa ini memiliki unsur molekul air ya, atau H2O. Ya. Nah, kemudian glukosa itu memiliki gugus aldehid ya, dan ada gugus CHO-nya gitu. Jadi karena dia itu memiliki 5 atom C ya, heksosa ini ya, maka 5 atom C itu dan 1 oksigen ya, itu akan membentuk cincin ya. Nah, ini disebut sebagai cincin piranosa begitu ya. 1 2 3 4 5 dan oksigennya 1 di sini. Nah, ini silakan dipelajari lagi ya di mata kuliah kimia organik. Nah, apa aja sih sumber glukosa itu ya? Sumber glukosa itu biasanya paling banyak dari buah-buahan ya, bisa anggur, ceri, stroberi, blueberry dan lain-lain ya. Nah, untuk sifat dari glukosa ini biasanya bentuknya kristal monhidrat ya, dia larut dalam air ya. Dan rasanya itu lebih rendah ya dibandingkan, atau rasa manisnya itu lebih rendah ya 25% ya dibandingkan gula pasir. Jadi gula pasir yang kalian konsumsi sehari-hari itu bukan glukosa, itu adalah masuk ke dalam gula sukrosa yang rasa manisnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian mau hidup sehat ya, terutama yang mungkin sudah kadar gulanya tinggi, itu paling dihindari kalau dia dalam bentuk gula sukrosa ya. Jadi sudah mulai mengkonsumsi gula yang itu berasal dari buah-buahan begitu ya, atau mengkonsumsi buah-buahannya langsung begitu ya. Karena itu sudah menjadi sumber glukosa dalam tubuh kita. Nah, apa saja kegunaannya? Yang jelas kalau untuk tubuh yaitu tadi sebagai sumber energi ya, kemudian pemasok karbon dalam sintesa tubuh ya, sintesa protein tubuh ya. Kalau dalam industri fermentasi itu juga digunakan ya sebagai medianya ya, karena fermentasi itu kan butuh mikroba ya. Kemudian dibutuhkan dalam industri pasta gigi ya, atau kalau dalam makanan itu es krim ya, kembang gula itu kan butuh ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai larutan antikoagulan ya untuk menyimpan darah. Jadi ini biasanya sebagai apa namanya, kalau semisal analis untuk memeriksa darah pasien supaya tidak beku ya, karena kan butuh proses dan butuh waktu untuk menunggu ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi antikoagulannya supaya darah yang dimasukkan di situ itu tidak cepat membeku. Kemudian juga sebagai sumber makanan ya, yang itu diasup secara oral atau injeksi subkutan ya, atau intravena. Nah, ini dalam medis ya. Jadi bisa juga untuk bahan obat seperti itu ya, terutama untuk injeksi. Kemudian sebagai pengganti laktosa. Nah, itu juga bisa ya. Semua tergantung dari karakteristik jenisnya. Nah, kalau untuk sekian farmasi yang itu misalkan dalam pengobatan itu tadi ya, injeksi dextrosa ya, atau injeksi dextrosa dan natrium klorida ya, yang itu untuk pengobatan, kemudian sebagai larutan antikoagulan ya, kemudian lain-lain seperti itu bisa dipelajari lebih lanjut. Yang kedua adalah fruktosa ya. Sama-sama heksosa, sama-sama dia memiliki atom C5 ya. Tapi kenapa beda ya? Karena di sini kita lihat ya bahwasanya beda dengan yang glukosa tadi, kalau fruktosa ini tidak memiliki gugus aldehid seperti glukosa ya, tapi melainkan gugus keton ya. Nah, itu. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari strukturnya ya, jadi fruktosa ini masuk ke dalam L ya, levo ya, atau kita kenal sebagai levulosa ya. Ya, ini gula keton yang berbentuk kristal tidak berwarna atau serbuk putih, memiliki rumus yang molekulnya sama ya dengan glukosa tadi. Nah, itu yang berbeda itu pada atom karbon nomor 1 dan 2 gitu ya. Jadi ini akan menjadi pembeda meskipun sama-sama memiliki atom C, tetapi dia beda strukturnya ya. Sumbernya apa saja ya? Sumbernya bisa dari buah ya, kurang lebihnya sama dengan yang glukosa tadi, yang apa namanya, buah yang memang memiliki karakteristik lebih manis begitu ya, dan dari madu. Nah, itu madu itu masuk ke dalam fruktosa. Jadi kalau dilihat dari apa namanya, karakteristik atau sifat
rasa manisnya itu memang lebih manis ya dibandingkan dengan gula sukrosa. Ya bayangkan aja kalau kalian makan madu itu kan dia lebih manis ya. Tapi dalam hal ini kita juga harus belajar dari segi karakteristiknya. Kenapa madu itu lebih baik gitu, ya, dibandingkan dengan gula sukrosa. Nah, itu kalian coba gali lagi ya. Kenapa begitu? Nah itu. Kemudian kegunaannya ya, yang jelas sebagai pelengkap nutrisi ya. Kemudian, nah ini kalau dalam bidang industri makanan itu, kalau kalian lihat kenapa sih es krim yang itu dalam bentuk krim itu kok nggak cepat meleleh begitu ya? Karena dia menggunakan pemanisnya itu tidak dari gula sukrosa, begitu, tapi dari fruktosa. Oleh karena itu adanya fruktosa ini itu untuk mencegah ya pecahnya es krim ya ketika dalam bentuk adukan krim yang halus. Jadi kalau sudah yang dalam bentuk halus itu kan dia menyatu ya, jadi tidak retak gitu kan, enggak gitu. Nah kalau untuk sediaan farmasinya seperti Fruteps ya, fructose injection ya, fruktos. Nah ini adalah sudah dalam bentuk sediaan ya. Memang ini basicnya adalah fruktosa. Karamel ya, dan ini karamel pun juga masuk ke dalam monosakarida ya. Kenapa? Karena memang unsurnya itu adalah apa namanya tadi, karbohidrat begitu ya. Jadi karamel ini adalah larutan pekat yang itu diperolehnya dengan cara apa? Memanaskan gula atau glukosa ya sampai rasa manisnya hilang ya. Jadi yang diperoleh itu dari massa yang berwarna coklat tua yang mungkin biasanya aromanya khas gitu ya, ada pahit-pahitnya sedikit gitu. Nah ini karamel. Kemudian untuk pemanasannya biasanya ditambahkan sedikit alkali ya, alkali karbonat atau ditambahkan mineral. Nah sumbernya itu tadi gula atau glukosa. Jadi sudah dalam bentuk monosakarida begitu ya, bukan dari buah atau yang lain seperti yang lain-lain. Kemudian, nah kegunaannya apa sih? Nah biasanya kalau untuk karamel ini dia memberikan warna ya atau rasa ya pada sediaan farmasi tertentu. Atau kalau misalkan itu sediaan farmasi yang diperuntukkan untuk anak-anak ya, biasanya untuk sirup obat ya, baik obat batuk atau obat anti demam itu biasanya menggunakan karamel ini. Kemudian ada silosa. Apalagi nih silosa nih ya. Silosa itu pentosa ya yang diperoleh dengan cara mendidihkan bonggol jagung ya, jerami, kemudian bahan yang serupa ya dengan ini, dan apa namanya secara kimiawinya yaitu nanti akan terjadi proses hidrolisis gitu ya. Jadi untuk membentuk polimer silang. Nah, itu namanya adalah polimer silang. Sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifatnya rasanya manis ya, dan diserap secara normal ya. Kalau kita mengkonsumsi ini ya normal diserap di usus kecil atau usus halus ya. Tapi hanya pada derajat tertentu saja. Artinya tidak boleh berlebihan. Ya. Silosa ini tidak dimetabolisme oleh enzim mamalia. Ya. Jadi dalam hal ini silosa itu biasanya sudah diusulkan ya sebelumnya oleh FDA ya atau Food Drug Administration ya sebagai bahan diagnostik ya untuk mengevaluasi absorpsi di usus. Itu sudah bisa digunakan dari segi medis gitu ya. Nah kalau untuk sediaan farmasinya biasanya untuk emulsi minyak ikan, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian ada arabinosa. Ya. Jadi arabinosa ini untuk mendapatkannya itu dengan cara menguraikan senyawa lain. Sumbernya adalah gam. Ya. Jadi gam ini secara alami kan dihasilkan bisa dari tanaman akasia ya atau tanaman mesquite atau cherry yang itu bisa menghasilkan gam gitu ya. Jadi gam itu seperti eksudat sebetulnya ya, cairan yang dia kental, lengket gitu ya, yang dihasilkan dari tumbuhan. Nah biasanya kalau untuk mendapatkan arabinosa ya, yang itu sumbernya adalah gam ya, itu dididihkan dengan asam sulfat encer. Sehingga diperoleh arabinosa. Atau dalam proses pemisahannya itu juga bisa didapatkan araban, ya, araban. Karena kan terjadi hidrolisis yang tidak sempurna. Nah ini kan di industri kan secara spesifik kan mungkin butuh arabinosanya atau butuh apa namanya arabannya. Nah itu tergantung dari teknik ya, teknik bagaimana proses reaksi kimiawinya gitu.
Nah, untuk kegunaannya itu paling sering ya, itu sebagai pereaksi fermentasi ya pada kultur media mikrobiologi. Nah ini, tapi kan mudahnya sekarang itu kalau untuk reagen, reaksi, entah itu di praktikum kimia atau praktikum mikrobiologi atau praktikum yang lainnya sudah dalam bentuk jadi ya, nggak buat sendiri begitu. Kalau buat sendiri itu kan dari awal gitu ya. Jadi bagaimana apa perbandingannya segala macam. Jadi reagen-reagen atau pereaksi-pereaksi yang kita gunakan tuh sudah instan, udah tinggal tetes gitu. Kan artinya lebih mudah sebetulnya. Tapi dalam hal ini kalian pun juga harus tahu asal usulnya gitu ya. Jadi jangan hanya tahu oh ini reagen Fehling ya. Oh ini untuk uji molis misalkan ya. Nah, tapi kalian harus tahu isinya apa sih, kandungannya apa sih. Jadi ketika kalian disuruh buat reagen sendiri untuk uji coba itu bisa. Yang penting bahannya ada ya. Karena dalam hitungan kimia itu harus hati-hati ya karena presentasi itu sangat menentukan berapa mol sih gitu ya atau berapa gram sih atau berapa persen sih. Nah, gitu. Jadi itulah gunanya kalian belajar kimia organik, kimia dasar karena nantinya ketika kalian sudah mulai praktikum bagaimana membuat sediaan misalkan obat ya, baik itu sifatnya solid maupun semi solid atau mungkin buat kosmetik ya, itu kan hitungannya berapa gram miligram atau berapa ini. Jadi memang harus menguasai ya, basic-basicnya itu jangan dilupakan. Nah, ini ada derivat dari monosakarida. Apa sih derivat itu? Itu maksudnya turunannya ya. Ada sorbitol, ada manitol ya. Jadi kalau sorbitol itu diperoleh dari reduksi glukosa ya, yang itu diisolasi atau didapatkan dari buah beri. Nah, ini nggak perlu buat kalian, udah tinggal beli. Sekarang aja coba kalian buka Shopee ya, klik atau ketik sorbitol, udah keluar semua ya, karena memang sudah jadi gitu ya. Tapi dalam hal ini di farmakonoksi harapannya kalian tidak hanya sekedar menggunakan, tapi tahu asal usulnya gitu ya. Oh ternyata tanaman Sorbus aucuparia yang itu adalah buah beri itu ternyata bisa diambil metabolitnya atau metabolit primernya yang nantinya akan bisa digunakan untuk sorbitol. Nah, itu untuk apa? Misalkan dalam medis ya, untuk kesehatan, untuk menyembuhkan gangguan saluran cerna atau bersifat laksatif ya, pemanis yang itu sebagai pengganti gula untuk penderita diabetes. Nah, ini kan sebuah harapan besar bagi mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi gula-gula sukrosa yang memang kalorinya lebih tinggi begitu. Makanya dengan adanya gula-gula buah ya, ini bisa kita manfaatkan ya. Manitol. Nah, manitol ini diambil dari getah Fraxinus ormus ya. Ini getah Fraxinus ormus ya. Nah, ini bisa sebagai pengisi ya, pelicin, pengencer ya, bahkan untuk farmakologinya gangguan saluran cerna ya. Seperti untuk terapi untuk semelit ya dan sebagainya. Nah, ini kan bisa kita kembangkan dan manfaatkan. Xylitol ya. Jadi kalau kalian pernah mengkonsumsi untuk apa itu namanya permen ya, permen tapi untuk mulut ya, itu kan ada xylitolnya. Jadi xylitol keras yang membuat itu manis gitu ya. Tapi selain itu juga kan dia bisa bersifat sebagai antibakteri atau antimikroba ya, yang itu bisa digunakan dan kadar atau kalori gulanya juga lebih rendah begitu. Mungkin asam-asam, maksudnya asam-asam itu apa ya? Jadi ada asam sitrat, ada asam laktat, ada asam tartrat. Nah ini dalam apa namanya bidang farmasi itu paling sering digunakan gitu ya. Yang itu sebagai komponen sistem buffer ya pada makanan dan obat-obatan. Buffer itu penyeimbang. Kan kalian sudah belajar tentang buffer kan, nah itu pelajari lagi ya. Ini misalkan kayak asam sitrat ya, itu diambil dari atau diisolasi dari buah jeruk ya. Kemudian ada asam laktat ya, diambil dari fermentasi laktat atau hidrolisis amilum ya, itu dari jagung atau kentang atau gula susu seperti itu. Asam tartrat itu dari buah anggur, nah dan sebagainya. Ini adalah salah satu atau beberapa yang bisa gunakan dari tumbuh-tumbuhan ya, artinya di luar ini masih banyak gitu jenis-jenis tumbuhan yang bisa dikembangkan atau mungkin jenis tumbuhan yang memang
sampai saat ini tuh belum dikembangkan. Nah, itu tugas kalian mengembangkan lagi tanaman-tanaman yang mungkin nilai ekonominya, nilai dari segi ekonomisnya itu kecil ya, tapi ketika dikembangkan menjadi produk yang itu memiliki apa namanya novelty ya, pembaruan, kemudian manfaat yang lebih bagus, nah itu kan ekonominya akan meningkat juga ya, dari segi ekonominya meningkat. Gitu. Kemudian yang kedua ada disakarida. Yang pertama tadi mono, sekarang di. Bedanya apa? Kalau mono itu kan satu ya, satu monosakarida. Sedangkan yang kedua adalah di, berarti dua ya. Berarti kalau disakarida itu terdiri dari dua monosakarida ya, yang tentu dalam strukturnya itu dihubungkan oleh ikatan glikosida ya. Jadi dalam disakarida ini akan terbentuk ya jika gugus hidroksil pada salah satu gulanya itu bereaksi dengan karbon anomer pada gula yang kedua ya. Kemudian ikatan glikosida itu mudah terhidrolisis oleh asam ya. Dan contohnya yang saya ambil di sini yang memang paling sering ya dijumpai pada tumbuhan itu maltosa dan sukrosa ya. Maltosa, oke, yang pertama sukrosa ya. Sukrosa ya, di sukrosa itu bisa dikatakan adalah jenis disakarida yang paling manis ya. Gula tebu ya, gula pasir itu tadi yang sering kita konsumsi itu termasuk ke dalam jenis disakarida yang paling manis. Makanya itu yang sebetulnya yang paling berbahaya. Kemudian karena dia strukturnya itu lebih dari satu ya, ada dua monosakarida. Nah, kalau untuk sukrosa ini adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini adalah glukosa, ini adalah fruktosa ya, yang mana di sini itu akan dihubungkan oleh ikatan yang berada di karbon nomor 2 ya, baik itu pada fruktosa dan glukosa ya, yang disambungkan oleh ikatan glikosidik ya, atau lebih lengkapnya beta 1,2 glikosida. Jadi ikatan inilah yang menghubungkan antara glukosa dan fruktosa membentuk sukrosa, begitu. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya itu dia bentuknya kristal ya, berbentuk pus, tidak berbau, tidak berwarna ya, rasanya manis, stabil di udara, ya. Jadi nggak cair atau nggak menguap ya. Kemudian bereaksi netral ya pada kertas lakmus, artinya tidak asam, tidak basah ya. Mudah larut dalam air. Kalau kalian buat air teh manis ya tentu kan lebih mudah larut, tapi dia lebih sulit larut dalam alkohol. Nah, manfaatnya banyak ya. Dalam kebutuhan kita sehari-hari pun juga manfaatnya juga banyak ya, memberikan rasa manis gitu ya. Tapi kalau khusus pada bidang farmasi ya itu tadi memberikan rasa manis pada sediaan obat ya. Kadarnya lebih dari 60% itu sebagai pengawet ya, sebagai bahan penyalut tablet ya, atau dalam proses pembuatan granul itu juga bisa menggunakan sukrosa ya. Yang kedua adalah maltosa ya. Nah, maltosa ini bedanya apa? Ya bedanya strukturnya. Kalau pada maltosa itu terdiri dari dua molekul glukosa ya, yang sama-sama glukosa ya. Jadi satunya glukosa, satunya pun glukosa, yang itu dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta ya. Jadi di sini dihubungkan oleh ikatan glikosida ya. Jadi glikosida yang menghubungkan antara glukosa 1 ya dengan glukosa yang kedua. Nah, nomor atom C-nya adalah nomor 1 ya, ini 1 ya. Sedangkan kalau pada glukosa yang satunya itu nomor 4. Jadi itulah kenapa disebut sebagai ikatan 1,4 gitu ya. Ini saya rasa sudah dipelajari lah ya bagaimana cara menyebutkan apa namanya nama ikatan begitu ya, dilihat dari posisi atomnya itu nomor berapa. Kemudian kalau untuk kegunaan ya sama lah ya, sebagai bahan pemanis, sebagai penghancur tablet ya. Kemudian
Nah, ini adalah derivat disakarida ya, yang biasa atau sering kita gunakan ya. Misalkan di sini ada gula-gula alkohol. Nah, di sini ada maltitol ya, ada isomalt, ada laktitol ya. Dan semua ini sama-sama sebetulnya ya sebagai pemanis ya. Nah, dalam hal ini secara spesifik karakteristiknya memang beda. Jadi kalau untuk maltitol itu kan diperoleh dari dihidrogenase ya, yang itu suatu katalis pada sirup maltosa, dari hidrolisis pati, yang mana dimurnikan, dipekatkan, lalu dikristalisasi. Nah itu, jadi ada tahapannya sendiri. Kalau isomalt itu biasanya yang kita kenal sebagai gula bit gitu ya, yang diproduksi dari sukrosa ya. Jadi secara enzimatik ya itu diproses secara kimiawi biasanya untuk bahan granulasi ya atau bahan pemanis permen karet. Tapi tidak semua permen karet itu menggunakan isomalt. Makanya hati-hati ya. Permen karetnya seperti apa? Ada yang menggunakan pemanis sukrosa yang itu kalorinya lebih tinggi. Nah, itu kan sangat berbahaya ya kalau diasup terlalu sering gitu ya. Nah, ada laktitol ya. Laktitol ini diperoleh dengan cara hidrogenase katalitik ya dari laktosa ya sebagai pengganti gula, juga bisa juga sebagai pencahar ya, prebiotik. Nah, ini kalau kaitan dengan prebiotik kan berarti memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, kemudian ada karbohidrat kompleks ya. Kalau tadi kan monosakarida itu satu ya, di itu dua. Nah, kalau karbohidrat kompleks itu berarti lebih dari dua ya. Di sini ada penggolongan lagi, ada oligosakarida, ada polisakarida. Kalau oligosakarida itu terdiri dari 3 sampai 10 gugus gula ya. Jadi kalau untuk oligosakarida itu di atasnya disakarida ya. Kalau di itu kan 2. Kalau 3 itu sudah masuk ke oligosakarida ya. Jadi terdiri dari 3 sampai 10 gugus gula yang sederhana ya. Di sini ada rafinosa, ada stakiosa. Kalau yang polisakarida itu terdiri dari ratusan hingga ribuan. Ya. Jadi lebih panjang ya rantainya. Amilum, sulosa, nah itu masuk ke dalam polisakarida. Nah kalau yang rafinosa itu adalah trisakarida ya, berarti dia ada atom C-nya ada 3 ya. Yang terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Jadi kalau dilihat ada 3 ini. Galaktosa, glukosa, dan fruktosa dia menyatu ya dalam satu rantai ya, itu membentuk rafinosa. Jadi disebut juga sebagai gula tetes tebu gitu ya. Rumusnya ini. Jadi dia terdiri dari 3 monosakarida ya, ada galaktosa, ada glukosa, ada fruktosa. Lalu ada stakiosa ya. Nah, kalau stakiosa tetra ada 4 dia, ada 4 molekul mono ya. Jadi ada galaktosa, ada glukosa, ada galaktosa ada 2 ya, 2 kemudian glukosa dan fruktosa. Ini paling banyak pada kacang-kacangan ya. Amilum ya. Nah, kalau amilum ini sebetulnya kalau dalam tumbuhan itu sebagai sumber cadangan makanan bagi mereka ya, tapi ternyata bisa kita manfaatkan amilum itu. Jadi kalau kalian tahu jagung ya, singkong, kentang itu kan yang disimpan sebagai cadangan makan itu namanya amilum. Nah, amilum itulah yang kita makan ya, gitu ya, atau sumber karbo gitu ya. Nah, kalau untuk amilum ini strukturnya ada 2 ya. Jadi ada 20% itu bagian yang larut air ya, itu namanya adalah amilosa. Nih ya. Sedang yang ini susunannya dia rantainya panjang lurus tidak bercabang. Sedangkan kalau yang 80% itu ada amilopektin. Ya, ini dia ada cabangnya. Nah, ini setiap molekul itu akan dihubungkan oleh ikatan. Jadi kalau pada amilosa ikatannya adalah alfa 14 glikosidik ya. Sedangkan kalau pada amilopektin itu ikatannya adalah 16 glikosidik ya. Silakan pelajari sendiri kenapa dikatakan 14, kenapa 16 ya. Karena semua itu disesuaikan dengan posisi atom C-nya masing-masing. Nah, sifatnya seperti apa ya? Sifatnya dia tidak larut dalam air. Kalau nggak percaya, silakan kalian larutkan
gandum ya, larutkan tepung. Nah, itu coba dilakukan dalam air, larut enggak? Itu kan bukti ya kalau dia tidak larut, tidak seperti gula. Kalau gula kan dia larut. Nah, dalam hal ini karena sifat dia tidak larut dalam air, oleh karena itu banyak digunakan sebagai bentuk simpanan karbohidrat pada tanaman. Ya. Jadi dia tidak mudah luntur terbawa oleh air. Gitu ya. Kegunaannya hampir sama sih ya, secara umum kalau untuk amilum ya sebagai pengisi, pengikat, penghancur tablet, ya, suspensi amilum secara oral ya. Kalau ini misalkan pada seseorang yang memang membutuhkan, misalkan seperti antidotum ya, sebagai pelengkap ya, pelengkap nutrisi dan sebagai adsorben ya. Nah, kalian kan di praktikum farmakologi kan sudah disuruh buat pati ya. Nah, pati atau amilum itu kan harus diproses ya. Jadi bagaimana caranya kita memperoleh pati dari tanaman yang memang mengandung amilum. Katakanlah misalkan jagung ya, kemudian kentang, itu gimana caranya? Jangan sampai pati itu masih bercampur dengan yang lain ya. Meskipun ini semua tergantung dari jenis tanamannya apa ya. Karena enggak, kalau misalkan enggak hati-hati nanti justru pati yang diperoleh itu tengi gitu ya. Hampir sama ya, setiap proses pembuatan pati ya, jadi tanaman itu digiling kasar ya, dicuci berulang-ulang dengan air, kemudian diayak basah ya, dipisahkan, terus dikeringkan begitu. Namun dalam hal ini kalau untuk jagung sama gandum itu perlu proses eliminasi protein lengket atau kita kenal sebagai gluten ya. Gluten ini yang akhirnya akan membuat mempengaruhi aliran pati dan lipid. Nah, ini yang menyebabkan tengi gitu ya. Jadi kalau tidak bagus dalam proses pembuatannya malah tengi. Nah, semoga kalau kalian memang kemarin jadi praktikum farmakologi buat pati ya, harapannya sih jadi ya. Jadi sebagai wujud dari mata kuliah farmakologi ya, bisa membuat pati dari tanaman yang memang mengandung amilum seperti itu. Kemudian secara karakteristiknya ya, kalau tumbuhan-tumbuhan yang mengandung amilum ya tadi saya sudah sebutkan sih ya, jagung, padi, kentang, gandum, ya ketela pohon atau singkong ya. Jadi kita kan hanya bisa mengamati secara makro dalam bentuk tepungnya, mungkin secara fisik ya, dari warnanya, mungkin dari teksturnya. Tentu warna tepung yang berasal dari gandum sama tepung dari padi, tepung dari jagung itu kan beda warnanya ya. Nah, itu juga bisa menjadi karakteristik makro ya, makroskopisnya. Nah, kalau mikroskopisnya justru mikroskop gitu ya. Jadi ini adalah bentuk amilum atau pati dari singkong ya, manihot. Jadi karakteristiknya bentuknya bulat, tengahnya ada titiknya. Nah, ini adalah karakteristik kalian nanti ketika praktikum itu harus mampu mengamati sampel yang dilihat menggunakan mikroskop tanpa adanya pati seperti ini. Ini untuk singkong. Kemudian kalau untuk jagung bentuknya seperti ini. Jadi hampir mirip seperti singkong, tetapi dia tengahnya itu tidak titik seperti ini, tapi dia hampir kayak bintang. Nah, ini kalian pun harus jeli. Ini foto saya ambil asli ya, hasil praktikum tahun lalu ya. Jadi mereka berhasil untuk mengamati pati pada jenis gandum. Kalau itu gandum, jenis jagung atau mungkin kentang ya masing-masing. Kemudian ada Oryza sativa atau padi ya, nah beras, tepung beras. Nah, itu diamatnya seperti ini ya. Ada juga misalkan dari gandum ya. Kemudian dari kentang. Kalau dari kentang dia lebih lebar ya, lebih besar struktur patinya. Nah, itu nanti kalian harus bisa menemukan ini secara mikroskopis ya. Jadi harus mampu, karena kan kita punya capaian kompetensi ya untuk farmakologi praktikumnya, harus mampu melihat atau mencari ya untuk bentuk amilum atau pati pada masing-masing jenis tanaman yang mengandung amilum. Kemudian ya, sekarang selulosa ya. Selulosa itu apa? Selulosa itu disebut juga dengan serat ya. Jadi sama halnya dengan amilum tadi, itu masuk ke dalam polisakarida gitu ya. Tapi paling banyak selulosa ini dimiliki oleh tumbuhan
Ya, kenapa? Karena memiliki dinding sel. Kalau manusia hewan kan nggak punya dinding sel. Ya, itulah kenapa tumbuhan itu dia batangnya lebih kaku, lebih keras ya. Kalau pada hewan tumbuhan nggak punya dinding sel, ya coba aja cubit diri sendiri kan lebih lentur kan. Nah itu bukti kalau kita nggak punya dinding sel. Kalau kita punya dinding sel, ya mungkin kita akan sekeras batang tumbuhan gitu ya. Kalau kita kan lebih lentur ya, jadi tidak memiliki dinding sel. Nah, karena kita tidak memiliki dinding sel, berarti kita nggak punya selulosa ya. Ini selulosa itu ada pada tumbuhan. Gitu. Jadi selulosa itu polimer glukosa yang berbentuk rantai linear ya, yang dihubungkan oleh ikatan lagi nih, ikatan 1,4 beta glukosida antara satu glukosa dengan glukosa yang lainnya. Jadi bentuknya itu fiber atau serat lurus dan memanjang ya. Kegunaannya banyak banget ya, sebagai adsorben ya, pengisi, pengikat, bahkan bahan pakaian pun juga bisa menguras selulosa ya, pelindung luka ya, atau untuk menutup luka ya, atau bisa dalam bentuk asupan makanan yang itu memperlancar pencernaan. Seratnya berbeda ya, tapi jenisnya berbeda. Nah, di sini saya coba akan tampilkan beberapa serat ya yang itu bisa kita manfaatkan dari makhluk hidup ya. Yang pertama adalah Acetobacter psilinum. Ini dari bakteri nih. Misalkan untuk pembuatan nata de coco. Nah, siapa sih yang nggak pernah makan ini ya? Jadi nata de coco itu bentuknya seperti ini ya, putih, kemudian kenyal ya. Nah, ini merupakan hasil dari proses fotosintesis fermentasi dari Acetobacter psilinum ya. Jadi sekitar 35 sampai 62% itu adalah strukturnya adalah selulosa ya. Jadi itu seratnya bagus ini untuk pencernaan ya. Dan kemudian kalau untuk bukan pangan ya, misalkan untuk bahan pakaian ya, atau yang lainnya itu kita biasanya menggunakan gossypium ya. Gossypium tanaman kapas. Itu juga tanaman berserat, tapi tidak untuk pangan ya. Digunakan sebagai bahan baku tekstil ya, atau di bidang kesehatan atau kecantikan ya. Kapas untuk kecantikan itu juga dari gossypium ini ya. Karena dia berserat begitu. Atau dari tanaman Boehmeria nivea ya, ini juga bisa, tapi dia sebagai ini aja sih alternatif aja ya. Jadi apa namanya itu tidak utama seperti kapas ya. Jadi jenisnya pun apa namanya bisa dicampur dengan serat yang lain begitu. Nah, apa namanya kalau kita sering mendengar istilah rami, serat rami ya itu biasanya diambil dari tanaman ini ya. Yang itu bisa untuk bahan kertas, tekstil. Nah, itulah bisa dijadikan bahan serat, tapi bukan pangan ya. Gitu. Atau dari agave ya, agave. Jadi hampir mirip kayak apa ini ya, tanaman nanas, hampir mirip ya ininya, apa daun-daunnya ini ya. Jadi biasanya untuk membuat tali tambang ya, keset, sapu itu dari ini. Kemudian ada juga tanaman yang dari Corporus capsularis ya. Ini seratnya dia lebih kuat ya, namun dia lentur. Nah, biasanya digunakan sebagai apa untuk isolasi listrik ya, tali temali, kemudian pembungkus atau yang lainnya lah ya yang itu membutuhkan serat. Kemudian ini yang nggak kalah pentingnya ya, yang kita mungkin sering melihat bunga ini ya, bunga hibiscus cannabinus ya, itu juga bisa digunakan atau dimanfaatkan serat ya, karena bahkan kalau kalian buka bunganya itu kan dalamnya kan dia berserat-serat ya. Seperti semua jenis tanaman yang berserat itu bisa kok dimanfaatkan, dijadikan benang pun bisa, dijadikan tali pun bisa, kayak serat gedebok, tahu debok ini enggak, batang pisang. Nah, itu yang juga kalau saya pernah melihat itu acara TV itu dia membuat benang itu dari batang pisang itu. Emang kalau dilihat prosesnya sangat luar biasa jelimet ya, artinya harus diurai, harus dikupas satu-satu. Nah, itulah proses pembuatannya seperti itu ya. Kita bisa manfaatkan dari tanaman. Nah, ini saya tampilkan juga polisakarida dari mikroba ya, yang nantinya sering kalian gunakan gitu ya, makanya saya tampilkan gitu. Paling tidak kalian tahu, misal seperti dextran ya, santan gam, lentinan, ini diisolasi dari bakteri. Jadi silahkan nanti dibaca sendiri ya. Atau mungkin dari alga. Nah, ini paling sering juga nih ya, ada istilah natrium alginat ya, atau kita sebut sebagai algin. Ini paling sering dimanfaatkan di bidang kefarmasian ya. Contohnya seperti ganggang coklat ya, atau ganggang-ganggang yang lain, itu banyak ya.
Kegunaannya yaitu tadi banyak untuk pengikat tablet, ya bahan pengental ya. Jadi kalau kalian buat larutan yang suspensinya dia semi solid misalkan ya, tidak cair, tidak padat, nah itu bisa menggunakan penambah kekentalan ya, misalkan dari bahan alga ya. Paling juga sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan lain-lain. Kemudian agar, istilah agar, satunya kan algin, satunya agar. Sebetulnya sama-sama dari tanaman alga sih ya, bedanya cuma itu tadi, kalau ini dalam bentuk algin, ini bentuk alga. Agar ya, jadi biasanya kalau untuk dalam pemanfaatannya yang paling sering itu untuk lab mikrobiologi ya. Kalau kalian kemarin sudah mengambil mata kuliah mikrobiologi, bagaimana cara membuat media kultur. Dia kan memadat ya, medianya kan memadat karena itu ada agarnya. Nah, itu diambil dari alga ini. Jadi ini adalah contoh-contohnya, atau mungkin ada istilah keraginan ya, keraginan, kemudian ada polimer lainnya. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pada prinsipnya dengan kalian belajar ilmu farmakonoksi itu kalian lebih banyak mengeksplor ya. Paling tidak kalian mengenal dulu tanaman-tanaman itu tuh apa sih ciri khasnya. Karena ciri khas itu bisa dilihat dari metabolit yang dihasilkan ya. Entah itu metabolit primer maupun metabolit sekunder ya. Lebih luasnya nanti bisa kita eksplor lagi ya di praktikumnya, atau mungkin nanti ada kelanjutannya di mata kuliah fitokimia ya. Lebih rinci lagi bagaimana cara memperoleh senyawa metabolit sekundernya seperti apa. Kalau sekarang cukup mengetahui metabolit-metabolit yang dihasilkan apa saja ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan